Selanjutnya kita akan masuk untuk menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada Bapak dan mohon bisa ikut menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan diteruskan dengan lagu Mars Universitas Mercu Buana. Terima kasih kepada Bapak Ibu dan adik-adik mahasiswa masyarakat pada umumnya. Terima kasih banyak. Yang terhormat Profesor Dr. Wiwi Utami, Ibu Dr. Nurul Hidayah, Ibu Dr. Hari Setiawati, Ibu Dr. Insinyur Sawarni Hasibuan MT, Bapak Nur Ali SHI. Dengan ini izinkan akan dilakukan sambutan yang akan dibawakan atau disampaikan oleh Ibu Dr. Insinyur Sawarni Hasibuan MT sebagai Kepala Biro Penelitian, Pengabdian Masyarakat dan Publikasi. Kepada Ibu Dr. Sawarni Hasibuan MT, kami persilahkan. Terima kasih Bu Maryam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala
Alhamdulillah kita semua pada hari ini bisa bertemu walaupun di ruang virtual ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita semua tetap dilimpahkan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa kita panjatkan, kita haturkan kepada junjungan kita Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita semua termasuk yang tergolong mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Bapak Ibu sekalian, saya ingin menyampaikan penghormatan terlebih dahulu yang terhormat kepada Bapak Nur Ali SHI ya, selaku manajer BMT Ahsana Berkah Sentosa. Selamat pagi Pak, salam kenal. Kemudian kepada Ibu Kaprodi Akuntansi, Bu Dr. Hari Setiawati, alhamdulillah sudah hadir. Kemudian Alhamdulillah, terima kasih. Terima kasih Bu. Ini akuntansi aktif ya. Kemudian ada Kakak RPM Akuntansi, Ibu Dr. Nurul Hidayah. Alhamdulillah hadir hari ini. Kemudian Prof. Wiwi Utami, juga pembina BMT ya Bu ya. Alhamdulillah sudah hadir di antara kita. Kemudian peserta Bapak Ibu peserta PKM series akuntansi pada hari ini yang berasal dari BMT Ahsana Berkah Sentosa ya Pak. Benar ya. Kemudian katanya tadi ada yang dari pesantren Madinah Pandeglang, kemudian juga ada dari alumni Universitas Mercu Buana yang menjadi wirausaha muda ya. Alhamdulillah semuanya sudah hadir di sini. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat, kemudian bisa mengikuti kegiatan ini sampai selesai nanti siang nanti ya. Dan sukses acaranya. Kita tutup sama-sama membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Bu. Terima kasih. Baik Ibu, terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Dr. Insinyur Sawari Hasiwan MT selaku Kepala Biro Penelitian Pengabdian Masyarakat dan Publikasi. Selanjutnya, marilah kita mendengarkan sambutan Manajer BMT Ahsana Berkah Sentosa kepada Bapak Nur Ali SHI. Kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. La haula wa la quwwata illa billah. Yang kami hormati Ibu Prof. Tawarni dan juga Ibu Prof. Dr. Haja Wiwi Utami sebagai direktur ataupun pimpinan dari BMT Ahsana Berkah Sentosa, dan juga para narasumber dan panitia serta seluruh peserta daripada seminar pada hari ini yang sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang namanya tidak dapat kami sebutkan satu persatu, insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan takdim kami kepada semuanya. Mudah-mudahan berbicara mengenai keuangan di dalam Islam, memang di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala sudah mengamanahkan kepada kita semuanya perihal agar kiranya semua transaksi kita didasarkan atas hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Karena bagaimanapun Islam sangat menghargai hak-hak daripada umat-umatnya, sehingga di dalam bertransaksi harus berdasarkan hukum Allah yang sangat berkeadilan dan tidak ada yang dirugikan. Dan itu saja, kami mohon maaf lebih kurangnya. Terima kasih sekali lagi
kami akhiri dengan ucapan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Nur Ali SHI selaku manajer BMT Ahsanah Berkah Sentosa. Selanjutnya, marilah kita mendengarkan sambutan dari Ketua Program Studi S1 Akuntansi Universitas Mercu Buana, Ibu Dr. Hari Setiawati, AKMSICA, sekaligus membuka acara webinar pengabdian masyarakat dengan tema UMKM Unggul dengan Pengelolaan Keuangan Berdasarkan Syariah dan Akuntabilitas. Dan dilanjutkan dengan penyerahan sertifikat kepada BMT Ahsanah Berkah Sentosa. Kepada Ibu Dr. Hari Setiawati, AKMSICA, kami persilahkan. Terima kasih Mbak MC Aulia Miranti. Baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pembina BMT Ahsanah Berkah Sentosa, Ibu Profesor Dr. Bibi Utami, AKMS, IE, CME, SRS, Manajer BMT Ahsanah Berkah Sentosa, Bapak Nur Ali SHI. Kemudian dari dekanat saya tidak melihat, ya tidak ada kan ya. Ibu Kabiro PPM dan P UMB, Ibu Dr. Sawarni Hasibuan, Koordinator KKRPM, Ibu Dr. Nurul Hidayah, KMSICE. Kemudian para peserta UMKM, anggota BMT serta UMKM lainnya bukan anggota BMT, termasuk dari Pondok Pesantren Madinah Al Hijrah tadi. Kemudian ada lagi peserta mahasiswa mungkin. Bapak Ibu tim PPM yang di catatan di saya ada 7 tim ya, kalau tidak salah. Di sini saya melihat ada Ibu Sinta yang menghubungi saya, Ibu Afiesi, Ibu Fitri, Ibu Nur Hasanah, Ibu Minanari, Ibu Dina Monalisa, dan lain-lain mungkin tidak bisa saya sebut satu persatu. Bapak Ibu lainnya yang hadir di sini, kemudian MC, moderator, kemudian pendik mungkin nggak ada, yang host. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan keberkahan kepada kita dan memberi nikmat sehat kepada kita semua sehingga dimudahkan hadir dalam acara ini. Alhamdulillah. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia terbaik di muka bumi ini, pemimpin terbaik di muka bumi ini. Mari kita awali acara ini dengan membaca doa. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sesungguhnya aku mohonkan kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Amin. Semoga memberikan manfaat dan semoga peserta setia mengikuti ya, walaupun tadi katanya ada yang masih di jalan dan seterusnya, semoga bisa concern dan fokus mengikuti acara ini. Semoga acara ini berjalan lancar hingga selesai dan bermanfaat bagi peserta. Dengan mengucap basmalah, saya buka webinar ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Nur Ali, saya serahkan sertifikat penghargaan kepada BMT Ahsanah Berkah Sentosa, maaf, yang dalam hal ini diwakili oleh manajer Bapak Nur Ali SHI. Mohon diterima dengan baik, Pak. Ini sertifikat ditandatangani oleh Dekan FEB Dr. Erna Sofiana Imaningsi SMS. Silakan. Baik, terima kasih Ibu. Kami terima dengan baik dan terima kasih atas penghargaannya. Terima kasih sama-sama. Terima kasih, semoga berkah ya. Sesuai dengan namanya. Amin. Pesan itu baik. Berkah Sentosa itu semua baik-baik semua. Doa alhamdulillah. Sebelum memulai jalannya acara, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu yang dipimpin oleh Bapak Nur Ali SHI. Kepada Bapak Nur Ali SHI, kami persilakan. Baik, Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk membuka acara pada hari ini.
dan juga ini sebagai penutupan. Semoga acara ini dapat berjalan dengan baik dan lancar dari awal sampai akhir dan juga memiliki manfaat yang besar untuk kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan wafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم افتح قلوبنا فتوح العارفين بحكمتك وانشر علينا رحمتك من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين ربنا زدنا علما نافعا ورزقا طيبا وشفاء من كل داء وسقم وعملا صالحا متقبلا يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على خير خلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Terima kasih kepada Bapak Nur Ali SHI yang telah memimpin doa. Untuk mempersingkat waktunya, langsung saja kita masuk ke acara inti, yaitu penyampaian materi oleh narasumber di dalam breakout room. Kepada Bapak dan Ibu peserta, panitia akan memindahkan Bapak dan Ibu peserta ke room A dan room B. Silakan Bapak dan Ibu peserta menunggu, dan jika ada tulisan permintaan join breakout room, harap diklik join. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya Bu, sambil double zoom ini jadi agak Ya, terdistrik. silakan. Soalnya pesertanya masih pada diem aja nih, jadi lanjut aja. Ya, selanjutnya kita ya Bu ya mau ini presentasi. Bu Fitri. Ya. Nah, kita presentasi berarti ya. Oke, Ya, kita lanjut ya Bu ya. Ya, Oke. mangga. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Dina Monalisa. Saya saat ini dosen di Mercu Buana, dosen aktif di Mercu Buana. Insya Allah pada pagi hari ini saya dan tim, saya dan Bu Fitri akan mempresentasikan paparan kita. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan CV singkat dari Bu Fitri. Nama Fitri Indriawati, SE/MSI, organisasi sekretaris Ikatan Ahli Ekonomi Islam Komisariat Universitas Mercu Buana 2018 sampai 2022. Anggota Forum Dosen Ekonomi dan Bisnis Islam, Pordebi, anggota ISEI, Sarjana Ikatan Ekonomi Indonesia. Bidang keilmuan akuntansi keuangan. Kegiatan Bu Fitri saat ini adalah sebagai dosen FEUMB, pernah mengajar mata kuliah pengantar akuntansi, akuntansi biaya, akuntansi keuangan menengah. Yang kedua, kegiatannya sebagai distributor British Propolis, Masya Allah, sebagai reseller spray premium konfeti, Masya Allah. Mungkin untuk mempersingkat waktu, sekarang kami dan tim Bu Fitri akan mempresentasikan PPT kita. Iya. Bisa Bu? Bisa tolong share nggak Bu? Soalnya laptop saya lagi agak ini nih. Oh ya, mana yang share screen ya? Iya, bisa nggak? Bisa insya Allah.
Maaf ya Bu Mona, soalnya ini Nggak laptopnya apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. tadi di Boleh. awal bisa, sekarang kenapa jadi nggak bisa, makanya bingung. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke. Sudah terlihat? Ya sudah, di slideshow mungkin bisa ya Bu. Oke, bisa. Ya, baik, terima kasih Bu Mona. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu peserta webinar pengabdian masyarakat pada pagi ini, semoga nanti apa yang kami sampaikan bisa memberikan manfaat. Baik, materi kami hari ini mengenai bagaimana menghitung biaya produksi. Nah, sebelum ke biaya produksi, mungkin saya akan sedikit sharing mengenai manajemen keuangan dulu ya. Karena biasanya UMKM itu kelemahannya ya di manajemen keuangan gitu. Manajemen keuangan nanti ada kaitannya juga dengan pencatatan gitu ya. Jadi biasanya yang berlaku sekarang ini banyak nih pelaku usaha yang masih belum memisahkan pencatatan antara usaha ya dengan pribadi. Nah, pemisahannya ini maksudnya gimana? Misalnya terkait dengan rekening, nah itu sudah harus dipisah ya, rekening pribadi dengan rekening untuk khusus usaha gitu ya. Jadi karena kalau misalnya kita jadikan satu gitu ya, kita tidak akan bisa melihat perkembangan usaha kita seperti apa. Atau kadang-kadang kok uangnya dari usaha kok habis atau lenyap begitu aja ya, kemana ya hasil usaha saya? Kemarin kan saya ada penjualan lumayan, tapi uangnya kemana ya gitu. Nah itu mungkin salah satu dampak dari tidak adanya pemisahan pencatatan ya. Jadi pemisahan pencatatan ini wajib gitu ya, kudu mesti gitu ya, harus dilakukan bagi Bapak Ibu pelaku usaha yang menginginkan bisnisnya itu bisa berkelanjutan gitu ya, bisa berkembang, tidak hanya sebagai usaha sampingan gitu ya, tapi benar-benar punya visi misi nanti akan menjadi usaha yang hebat gitu, usaha UMKM-nya itu naik kelas gitu ya, UMKM-nya unggul gitu ya, perusahaannya unggul, perusahaannya bisa naik kelas. Jadi bukan hanya yang sekedar saya usaha hanya untuk sekedar nambahin uang jajan anak, jangan gitu ya. Tapi kalau ingin niatnya usahanya berkembang, nah salah satu syarat utamanya adalah perbaiki pencatatan gitu ya. Jadi mulai dari memisahkan pencatatan transaksi usaha dengan pribadi. Nah, mulainya dari mana? Mulai dari pemisahan rekening. Jadi kalau Bapak Ibu masih rekening jadi satu nih, rekening usaha sama rekening pribadi. Nah, mulai sekarang coba dipisahkan ya Bu, Pak. Dipisahkan rekeningnya. Rekening pribadi terpisah dengan rekening untuk usaha ya. Jadi nanti jadi jelas itu perputaran uang usahanya itu jadi terlihat gitu ya. Dan jangan sampai nanti uang usaha kepake buat pribadi gitu ya. Keuntungan usaha ini sebenarnya ada keuntungannya, cuma karena disatukan gitu ya, satu rekening, satu ATM gitu ya. Jadi ketika anak butuh uang sekolah, ambil dari situ. Ketika kita belanja untuk pribadi, ambil dari situ juga. Akhirnya jadi tidak terlihat berapa ya sebenarnya kontribusi pendapatan dari usaha kita gitu ya. Jadi paling penting ini adalah pisahkan rekening bank untuk usaha dan rekening bank untuk pribadi. Idealnya sih bisa 3 ya sampai 4 rekening gitu ya. Tapi kalau untuk awalan ya cukup 2 lah gitu ya, rekening pribadi terpisah. Satunya lagi rekening usaha gitu ya. Kemudian struk belanja ya, struk belanja untuk keperluan usaha itu harus selalu dikumpulkan ya Bapak Ibu ya. Kwitansi, bon untuk setiap pembelian yang berkaitan dengan bahan baku itu harus dipisah gitu ya, harus langsung dijadikan di file gitu ya, dikumpulkan. Nah, kemudian juga nanti ada pencatatannya. Baik, boleh lanjut Bu Mona. Slide berikutnya. Nah, Bapak Ibu, kita sekarang langsung masuk ke biaya produksinya ya. Tadi kan mengenai manajemen keuangan harus ada pemisahan rekening. Nah, sekarang kita lanjut mengenai biaya produksi ya. Nah, biaya produksi ini adalah biaya-biaya yang kita keluarkan untuk membuat suatu produk atau barang.
Nah, lebih khusus untuk usaha kuliner atau untuk produksi makanan dan minuman, ada istilahnya namanya food costing ya. Jadi sebenarnya food costing ini juga perhitungan terkait dengan biaya produksi makanan dan minuman yang kita buat untuk kita jual ya. Jadi food costing di sini adalah keseluruhan biaya yang digunakan untuk memproduksi makanan dan minuman dengan standar resep tertentu hingga siap dijual per satu porsi. Jadi di situ di garis bawahi ya Bapak Ibu bahwa ada resep standar. Nah, jadi untuk bahan baku ada resep standarnya. Ya, standar resep. Jadi ini untuk mempertahankan kualitas ya. Kenapa sih perlu ada standar gitu ya? Nah, ini kan biasanya kadang-kadang kalau kita bikin tanpa standar, bikin pertama enak nih. Nah, nanti pada saat produksi yang kedua kok rasanya beda ya. Nah, itu pelanggan yang tadinya awalnya dia sudah suka dengan produk kita, ternyata pas mau beli lagi ya karena suka nih beli lagi, kok rasanya jadi nggak enak ya gitu. Nah, itu salah satunya penting banget nih, Bapak Ibu yang memproduksi makanan dan minuman itu harus sudah punya standar resep. Ya, jadi dari awal itu harus ada standar resepnya. Nah, standar resep ini juga penting untuk pencatatan biaya produksi ya. Jadi bisa dikontrol pengeluaran biayanya kalau kita sudah ada standarnya gitu ya Bapak Ibu ya. Sampai sini ini enggak ya, suara saya jelas nggak? Jelas Bu, jelas. Jelas Bu Fitri, jelas. Oh ya baik. Jadi begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi harus ada standar resep. Jadi dari awal nih kalau sudah Bapak Ibu nih sudah mulai usahakan berarti ya. Nah, untuk setiap produk makanan dan minuman yang Bapak Ibu produksi, coba sekarang dibuat standar resepnya ya. Yang enaknya itu seperti apa sih yang sekarang konsumen itu suka itu yang seperti apa gitu ya. Jadi nanti bisa dihitung biaya-biayanya gitu ya. Untuk selanjutnya silahkan Bu Mona minta tolong di Baik, nah ini ya biaya produksinya apa saja sih? Contohnya misalnya untuk pembuatan cake, pembuatan combro ya. Nah, bahan produksi apa, biaya produksinya apa nih yang harus kita hitung gitu ya. Nanti kita akan pelajari sama-sama ya Bapak Ibu ya. Boleh lanjut Bu Mona? Ini gordennya kebukanya lama banget ya. Oke Bapak Ibu. Oke. Jadi ini ya komponen biaya produksinya Bapak Ibu untuk food costing tadi ya, food costing. Kalau Bapak Ibu tadi memproduksi makanan dan minuman, ya. Jadi saya khusus ke makanan dan minuman ya. Nah ini komponen biaya produksi yang harus kita catat, kita hitung, gitu ya. Ada biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead. Nah sebelum lanjut, mungkin bertanya-tanya kenapa sih kok kita perlu menghitung, kok perlu mencatat ya biaya produksi. Nah, ini dampaknya nanti Bapak Ibu kepada penentuan harga jual. Saya pernah bertanya kepada teman saya yang kebetulan juga punya usaha ya, makanan dan minuman. Tanya selama ini bagaimana untuk menentukan harga jualnya? Ya, kalau saya harga jual ya sesuai harga pasar aja Bu Fitri. Jadi harga pasar untuk misalnya cake marmer, harga pasarannya untuk loyang ukuran 18 ya 60.000 ya udah saya harganya 60.000 gitu ya. Nah, itu jadi hanya berdasarkan harga pasar saja. Padahal Bapak Ibu, bahan baku yang kita gunakan bisa saja berbeda dengan bahan baku dari orang lain gitu ya. Kita bisa saja menggunakan bahan baku yang karena kita merasa saya harus buat kue sesuai dengan yang lidah saya enak gitu ya. Maka biasanya kita menggunakan bahan baku yang premium misalnya gitu ya. Pakai butternya beda mereknya, kemudian kalau ada coklatnya juga beda, ada yang merek Tulip gitu ya, ada Elmer, ada yang mana gitu ya, ada yang pakai coklat curah misalnya. Nah kita pakainya yang mana? Jangan sampai Bapak Ibu menetapkan harga jual nanti pada saat dijual ternyata harganya terlalu murah. Jadi tidak menutup biaya-biaya yang sudah kita keluarkan. Nah itu bahaya. Niat kita kan berjualan untuk mendapatkan keuntungan ya. Nah, kalau tidak kita hitung biaya produksinya dengan tepat, maka nanti harga jualnya dikhawatirkan itu terlalu rendah sehingga kita akan rugi gitu ya. Atau mungkin terlalu tinggi gitu ya. Terlalu tinggi sehingga akhirnya orang nggak mau beli gitu. Nah, jadi pentingnya kita menghitung biaya produksi salah satunya tadi ya untuk
menentukan harga jual yang tepat, gitu ya, sehingga nanti pada saat dijual pembelinya juga cukup puas gitu ya dengan harga yang sudah kita berikan sesuai dengan kualitas dari produk kita. Nah, ini bahan baku yang pertama ya. Jadi biaya produksi yang pertama adalah biaya bahan baku. Biaya baku, kemudian ada biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead. Biaya overhead ini kalau untuk food costing anggap aja biaya operasional gitu ya Bapak Ibu ya, nanti akan kita bahas sama-sama. Boleh dilanjut Ibu Mona, mohon maaf. Boleh. Bu Mona konsentrasinya terpecah, maaf ya Bu Mona. Enggak Bu, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Semangat Bu, semangat. Baik Bapak Ibu, ini adalah biaya bahan baku ya. Jadi biaya bahan baku ini adalah biaya yang digunakan untuk bahan-bahan utama pembuatan produk kita. Contohnya, kalau saya karena ibu-ibu ya, mohon maaf nih, jadi contohnya cake gitu ya. Nah ini contoh bahan baku untuk produk kue, misalnya cake marmer gitu ya, atau kue ulang tahun. Nah ini contoh bahan bakunya, ada terigu, telur, mentega, ya, kemudian apa, gula pasir. Nah ini adalah contoh-contoh bahan baku ya. Jadi biaya yang digunakan untuk pembuatan produk ya, bahan-bahan utama yang digunakan dalam pembuatan produk. Nah ini ukuran bahan baku harus terstandar ya Bapak Ibu. Jadi kalau produk Ibu misalnya ada cake gitu ya, membuat cake atau apa misalnya tadi bakso dan yang lainnya gitu ya, atau minuman misalnya teh teh tarik misalkan itu. Nah ini ukuran bahan bakunya harus terstandar ya. Jadi misalnya untuk satu gelas minuman itu dibutuhkan berapa, airnya berapa mili, kemudian misalnya susu kental manisnya berapa mili. Nah itu harus jelas. Jadi ukurannya itu bukan gelas ya, misalnya setengah gelas, setengah cangkir, jangan ya, ukurannya harus jelas pakai mili. Makanya kalau untuk minuman ada pakai gelas ukur gitu, jadi lebih tepat gitu ya. Makanya kalau misalkan seperti McD atau Kentucky Fried Chicken ya, itu rasanya sama terus kan ya Bapak Ibu ya. Nah karena mereka punya standar bahan bakunya, jadi kapanpun kita beli dimanapun, misalnya di Jakarta, di Bandung ya, rasa KFC ya seperti itu, rasa McD ayam gorengnya ya seperti itu. Jadi kenapa kok bisa sama rasanya? Karena mereka memiliki standar untuk bahan-bahan bakunya. Jadi kalau Bapak Ibu mempertahankan kualitas dan rasanya, jangan sampai nanti pertama beli enak nih, wah enak di sana, kita nanti kalau beli nasi goreng di sana lagi ya. Nah pada saat esokan harinya mau beli, kok pas dicicip beda ya, keasinan ya, atau kok ini kok rasa sosisnya kok nggak enak ya, dan sebagainya. Kenapa? Karena tidak ada standar. Bisa keasinan, bisa terlalu manis misalnya karena kecapnya kebanyakan gitu ya. Apalagi kalau ibu-ibu kalau masak itu tergantung mood juga biasanya gitu ya. Kalau nggak pakai standar, pokoknya asal plung aja, seenaknya lidah gitu ya. Tahu-tahu nanti rasanya beda. Nah itu yang tidak boleh kalau untuk bisnis ya Bapak Ibu, yang di bisnis kuliner terutama harus punya ukuran bahan baku gitu ya, yang standar. Nah ini untuk memudahkan pencatatan dan mempertahankan kualitas produk. Baik, selanjutnya Bu Mona. Nah berikutnya ini ada biaya tenaga kerja langsung. Nah ini adalah biaya yang kita keluarkan untuk membayar gitu ya tenaga kerja yang secara langsung itu menangani proses produksi. Jadi kalau misalnya contohnya untuk produksi cake ya chefnya ya, Bapak Ibu mungkin yang sebagai pembuat utama dari memproduksi cake-nya atau bakso atau somai misalnya. Nah itu berarti tenaga kerja langsungnya adalah Bapak Ibu sendiri gitu ya. Atau kalau sudah menggunakan asisten gitu ya, nah maka asisten itu yang ikut membantu meracik, membantu untuk membuat adonan kue. Nah itu juga merupakan tenaga kerja langsung gitu ya. Lanjutnya Bu Mona. Nah berikutnya adalah biaya overhead. Biaya overhead ini selain dari bahan baku dan selain dari tenaga kerja langsung. Nah ini yang dimasukkan ke sini ya biaya operasional ya. Jadi kalau untuk food costing, untuk usaha kuliner, nah ini biayanya biaya operasional dan utilitas. Contohnya misalnya kalau kita usahanya tadi somai misalnya gitu ya, atau kue tadi kan butuh
kompor gitu ya untuk memanggang ya, ovennya pakai oven gas misalnya, itu kan butuh gas. Kalau misalkan pakai listrik berarti ada biaya listrik yang kita keluarkan. Kalau misalnya dalam kandungan minuman tadi ada air, maka berarti ada bukan ini airnya, ini yang misalnya untuk mencuci perlengkapan gitu ya, perlengkapan bekas-bekas tadi berproduksi ya. Nah, itu airnya itu masuk ke biaya overhead. Kalau air yang masuk dalam kandungan bahan utama, nah itu masuk ke biaya bahan baku ya, Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya untuk produksi minuman ya, misalnya teh tarik gitu ya, atau apa sih namanya, ya pokoknya minuman gitu ya. Nah, air ini masuk bahan baku ya. Nah, kalau air yang masuk biaya overhead, ini misalnya Bapak Ibu kan kalau bekas produksi itu kan harus mencuci perlengkapan. Nah, itu membutuhkan air. Nah, ini juga ada biayanya, ini harus dihitung. Gitu ya. Apalagi kalau kita menggunakan pump. Kan nggak gratis itu ya, jadi ada biayanya. Kemudian pulsa, misalnya pulsa untuk Bapak Ibu menerima pesanan atau berpromosi gitu ya. Nah, itu pulsa juga harus dihitung bagian dari biaya produksi yang masuk ke biaya overhead. Kemudian ATK, alat tulis di kantor ya, untuk mencatat kegiatan administrasi dari pencatatan Bapak Ibu. Nah, itu juga masuk sebagai biaya overhead. Gitu. Silakan lanjutnya Bu Muna. Nah, jadi biaya produksi atau food costing ya, itu kita jumlahkan semua Bapak Ibu ya. Jadi biaya bahan baku ditambah nanti dengan biaya tenaga kerja langsung tadi, ditambah dengan biaya overhead. Ya, ini adalah total biaya produksi. Silakan lanjut lagi, Bu. Lanjut ke slide berikutnya aja. Ini tadi udah ya. Jadi urgensinya adalah untuk melindungi dari kerugian dan untuk menghitung harga jual. Berikutnya, Bu. Nah, ini harga jualnya ya Bapak Ibu ya. Jadi setelah kita menghitung biaya produksi tadi ya, biaya produksi kan tadi ada biaya bahan baku ya, tadi apa, ada terigu, telur misalnya gitu ya, ditambah dengan tadi tenaga kerjanya ya, tenaga Bapak Ibu nih sebagai si pembuat tuh harus dihitung ya, jangan sampai nggak dihitung, Bapak Ibu harus dapat gaji juga gitu ya. Kemudian juga ada biaya overhead, nah itu total biaya produksi. Biaya produksi ditambah dengan keuntungan yang diinginkan, margin yang Bapak Ibu inginkan ya, berapa ya. Nah, itu nanti dapat harga jual. Nah, ini harga jual inilah nanti yang akan bisa Bapak Ibu terapkan untuk produk-produk yang Bapak Ibu buat gitu ya. Jadi biaya produksi ditambah keuntungan yang diinginkan. Nah, mungkin nanti marginnya itu bagaimana ya penentuan marginnya? Mungkin Ibu Mona bisa lanjut. Nah, Bapak Ibu, ini contoh yang pertama ya. Ini biasanya untuk usaha rumahan ya. Usaha rumahan ini produksi apa nih? Kue kering ya. Nastar gitu ya. Kue kering. Nah, ini saya ambil sumbernya dari slide-nya Ibu Yeni Surya Susanti, praktisi di NCC ya, klub NCC dan juga di OKOC. Nah, ini saya ambil contoh dari beliau ya, karena beliau praktisi juga di bidang kuliner. Nah, ini ya, jadi ini contoh perhitungan biaya produksi untuk produksi nastar di contohnya. Nah, ini kolom-kolomnya, ini bisa Bapak Ibu contoh ya, ada kolom pertama yang A, itu ada kolom bahan-bahan yang digunakan ya, bahan-bahan utamanya apa saja. Kemudian ada jumlahnya, nah ini jumlah resep ya, jumlah sesuai resep. Jadi resepnya berapa nih? Misalnya blumennya harus 250 gram, ya tulis. Dan ukurannya tadi ya Bapak Ibu, ukurannya harus standar. Jadi jangan misalnya pakai gelas, pakai sendok, misalnya terigu 5 sendok, jangan. Jadi dalam gram gitu ya, harus jelas. Kemudian, ini ada harga per kemasan. Ya, jadi kolom B ini jumlah bahan baku yang digunakan tadi ya. Kemudian kolom C, harga bahan baku yang sudah dinaikkan 10% untuk menjaga inflasi. Jadi pada saat penentuan harga, nah ini harga pembelian kita naikkan 10% ya Bapak Ibu untuk mengantisipasi adanya kenaikan harga-harga bahan baku. Karena
kenaikan harga bahan baku itu suatu keniscayaan ya, pasti ada kenaikan gitu. Jadi kalau tidak kita antisipasi, boleh nggak misalkan pakai harga yang sekarang? Ya boleh aja, tapi resikonya nanti Bapak Ibu rugi gitu ya, ada kerugian nanti atau marginnya jadi berkurang gitu ya. Mungkin nggak sampai rugi lah, marginnya berkurang, keuntungan Bapak Ibu jadi berkurang karena di awal belum memperhitungkan adanya inflasi ya. Jadi ini harga-harganya nanti ditambahin, dinaikkan 10% gitu ya, memperhitungkan inflasi. Nah kemudian yang D ini adalah berat bahan baku perkemasan. Jadi pada saat membeli kayak Blue Band kan kemasannya 200 gram gitu ya, dalam satu saset itu ya 200 gram. Nah itu ukuran dari kemasan. Nah kemudian biayanya, nah ini adalah biaya bahan baku. Kita lihat untuk Blue Band contohnya ya, itu dapat angka 9.625. Dari mana? Nah ini dari B ya, kolom B, bahan baku yang dipakai dibagi dengan kolom D ya, dari bahan baku yang dibeli tadi ya, kemasan yang dibeli dikali dengan harga bahan baku yang dibeli yang tadi 7.700 ya, jadi 250 dibagi 200 ya, B dibagi D dikali C. Nah ini nanti dapat 9.625. Kemudian butternya pakai merek Wisman misalnya gitu ya. Nah ini yang dipakai sesuai resep nih 250 gram. Nah, ini ada 250 dibagi dengan 2.270 dikali 605.000. Gitu ya caranya Bapak Ibu ya. Jadi biaya di kolom E itu B dibagi D dikali C. Ya. Nah, kalau sudah kita lihat sini ada kemasan. Kemasan dimasukkan ya Bapak Ibu sebagai bagian dari biaya bahan baku. Kemasan itu apa? Misalnya apa sih kemasan plastiknya misalnya. Kemudian label. Label juga harus Bapak Ibu masukkan ya. Karena biasanya label ini luput nih karena belinya label itu dalam satu paket itu kan biasanya ada berapa 1.000 lembar label gitu ya. Harganya misalnya 100.000. Nah, lupa nih dimasukkan. Harusnya masuk juga tuh label ya. Label masuk juga sebagai biaya bahan baku ya, masuk ke kemasan tadi. Ya. Kemudian gas, listrik dan air juga dimasukkan. Gitu ya, nanti hitung-hitungannya nanti ya. Jadi mungkin pada saat ada pertanyaan boleh. Nah, ini total biaya produksi ya. Total biaya produksi dijumlahkan. Nah, totalnya ada 128.200. Nah, ini hasil jadi dapatnya nanti 2 toples gitu ya. 2 toples untuk ukuran toples 500 gram. Ya, jadi 128.000 ini untuk 2 toples. Jadi kalau per toplesnya untuk 1 toples ukuran 500 gram itu biaya produksinya 64.100. Nah, ini baru biaya produksi. Keuntungan yang diinginkan berapa? Misalnya Bapak Ibu menginginkan keuntungan atau marginnya 100%. Berarti tambahkan situ 64.100 ya, 100% dari biaya produksi dari 64.100 ya. Maka dapat 64.100 ya. Jadi 64.100 ini dari 64.100 yang hasil jadi tadi ya dikalikan dengan marginnya 100%. Margin yang diinginkan atau keuntungan yang diinginkan. Sehingga total harga untuk 1 toplesnya adalah 128.200 gitu ya. Maka harga per toplesnya dibulatkan jadi 129.000. Ini adalah contoh yang pertama. Contoh berikutnya silakan Bu Mona. Nah, ini contoh yang lebih lebih advance ya. Bu Mona jangan dulu di itu. Bu Mona kembali ke slide yang tadi. Ada 2 contoh, ini contoh yang kedua yang sebelumnya. Nah, kalau tadi kan contohnya nggak pakai persentase ya Bapak Ibu ya. Nah, ini kita pakai persentase untuk lebih, jadi biasanya untuk UMKM yang benar-benar niatnya jualannya itu untuk maju ke depan gitu ya, untuk supaya berkelanjutan. Nah, ini biaya, coba Bapak Ibu perhatikan, di situ ada biaya utilitas ya, gas, listrik, dan air itu 10%. Jadi ini sudah rumusan dari pengusaha kuliner gitu ya. Jadi untuk biaya utilitas, gas, listrik, dan air itu diambil 10% ya, range-nya itu 10-20% dari total biaya bahan baku. Ya, jadi biaya bahan bakunya kan 118.200 nih. Nah, 10% dari itu adalah
masuk biaya utilitas, gas, listrik, dan air. Tuh. Kalau mau dihitung lebih lebih detail lagi, ada sih caranya gitu ya. Nah, ini dipatok 10% ya. Biasanya nih ya, standarnya untuk usaha kuliner 10%. Kemudian biaya tenaga kerja 20%. Ya, 20% dikali biaya bahan baku. Kemudian biaya operasionalnya 20%, biaya resiko. Nah, resiko ini apa? Bapak Ibu, kalau kita produksi makanan dan minuman, ada kemungkinan gagal, gosong misalnya, bantat kuenya. Nah, itu adalah resiko. Nah, biaya resiko ini Bapak Ibu harus dimasukkan juga ya supaya bisa meminimalisir kerugian. Oh ya, baik Bu Mona. Ya, jadi biaya risiko ini dimasukkan ya kalau ada risiko gosong, bantat gitu atau misalnya minumannya tumpah gitu ya dan sebagainya. Kemudian nah ini totalnya ya. Biaya produksi per toples ini ada 94.560. Marginnya, nah ini kalau untuk margin ya, jadi saya mengambil sumber dari Ibu Yeni Surya Susanti ya. Jadi kalau untuk pertimbangan penentuan margin, kalau untuk level menengah nih ya, level menengah itu artinya usaha Ibu udah level menengah gitu ya, itu 80 sampai dengan 100% untuk marginnya ya. Tapi kalau yang sudah punya brand ya, sudah punya merek yang merek yang bagus gitu ya, misalnya kayak apa? Kayak KFC misalnya atau kalau kue itu apa sih ya? Holland Bakery misalnya itu sudah punya brand ya. Nah, itu masuk level yang sudah punya brand itu level yang advance itu marginnya bisa 125%. Tapi kalau bagi Bapak Ibu yang masih usaha rumahan dan sebagainya dan juga pelanggannya itu ya tetangga-tetangga, misalnya nggak mungkin lah harganya mahal gitu ya. Nah, ini berarti marginnya kisarannya antara 20 sampai 50%. Gitu ya, skalanya skala ekonomis berarti gitu ya. Jadi itu dasar pertimbangan penentuan margin ya. Oke, lanjut Bu Mona. Nah, ini untuk menghitung biaya listrik ya kalau mau secara detail gitu ya. Bu, cara menghitungnya gimana nih untuk biaya listrik? Misalnya pakai mixer gitu ya. Kalau pakai mixer, nah ini daya mixernya ya, daya alat dikali dengan waktu pemakaian dikali dengan tarif per kilowatt hour-nya. Nah, tarifnya ini Bapak Ibu bisa googling aja ya, googling di Google gitu ya, di internet cari berapa sih tarif listrik per kWh-nya. Nah, misalnya contohnya di sini ya, Bapak Ibu, daya mixer misalnya punya daya 350 watt. Kemudian waktu pemakaian untuk membuat kue itu kurang lebih 1 jam misalnya. Kemudian tarif listriknya 1.600 misalnya, maka beban listrik, biaya listriknya adalah 560. Dari mana? Dari daya wattnya gitu ya. Ini dikali dengan waktu pemakaian dikali dengan tarif. Nah ini ya. Nah ini kan jamnya ya, jadi jamnya dipastikan juga nih ya, berapa waktu pemakaiannya. Kemudian nanti biaya gas, nah biaya gas juga sama ya, harus dihitungnya. Nah, seperti ini ya, harga gas 1 tabung dibagi dengan masa pemakaian jam dikali dengan waktu pemakaiannya. Itu ya Bapak Ibu ya. Ini kan 350 watt gitu ya. Sekali pakai, kalau 1 jam berarti berapa gitu ya. Nah, itu tinggal dikalikan lagi nanti dengan 1.600, maka dapat nanti 560. Kalau kalau misalnya ribet Bu ngitungnya begini ya, tadi pakai persentase seperti contoh yang di awal tadi. Ya, dipakai persentase aja. Misalnya 10% dan seterusnya. Oke. Baik, untuk presentasinya selesai sampai di sini. Mungkin nanti silahkan kalau ada yang ingin bertanya lebih lanjut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bu Mona. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik ya, saya juga sambil nyimak tadi Bu Fitri pemaparan gitu kan. Nah, dari pemaparan ini mungkin bisa saya ringkas sedikit gitu kan, bagaimana menghitung biaya produksi gitu. Tadi pertama Bu Fitri sudah menyinggung kan, perbaiki dulu pencatatan, memisahkan pencatatan rekening usaha dengan rekening pribadi.
Tujuannya itu jelas, agar jelas cash flow pendapatan berapa dari usaha. Nah, kita dengan itu kumpulkan bukti-bukti, kwitansi, terus-terusnya gitu, kata Bu Fitri, begitu kan. Nah, terus ada menghitung biaya produksi, ada komponen-komponen biaya produksi. Yang pertama ada biaya bahan baku, yaitu bahan baku utama pembuatan produksi, misalnya tadi adalah kue, mentega, margarin, terigu, telur, dan lain-lain. Yang kedua adalah biaya tenaga kerja langsung, mungkin biaya setnya, gitu. Dan yang ketiga biaya overhead. Overhead itu operasional, utility, mengikuti gas, listrik, air, pulsa. Nah, dari harga biaya produksi ini bisa kita dapat, kita bisa menghitung berapa biaya produksi untuk menghitung harga jual. Harga jual itu dari harga produksi ditambah margin yang diinginkan. Nah, seperti itu yang bisa saya rangkum dari paparan Ibu Fitri. Silakan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, langsung saja diutarakan ya. Mungkin Bu Mulyana bisa memandu. Bu Mulyana, minta tolong boleh? Baik, terima kasih Ibu Fitri. Silakan kepada Bapak Ibu sekalian, para peserta webinar kita siang hari ini, pagi hari ini, untuk menyampaikan pertanyaannya. Bisa dengan raise hand atau silakan langsung dibuka saja. Ya, Pak. Ya, ini untuk Ibu Fitri, itu tentang komponen biaya produksi. Jadi bagaimana cara menyiasati untuk bikin standar resep dan standar harga bila bahan bakunya naik. Contoh hari ini cabai pada naik, terus harga minyak jadi 20.000, sedangkan kemarin masih 15.000. Secara efisiennya bagaimana Bu ya, Bu Fitri? Tolong ya Bu ya. Untuk Ibu Fitri, ada satu pertanyaan, yaitu bagaimana cara menyiasati untuk membuat standar resep dan standar harga jika ada kenaikan harga. Silakan Ibu Fitri. Baik, boleh. Ini nggak ada yang bisa minta tolong share itu nggak? Share screen materi saya, soalnya saya kok tadi coba nggak bisa juga ya. Tadi udah di-share di grup ya, Bu Yang Fitri. contoh itu, contoh perhitungan. Jadi, bismillahirrahmanirrahim, Pak Narwin. Luar biasa nih, Pak Narwin ini, saya tuh langganan mie ayamnya. Kangen loh sama mie ayamnya Pak Narwin nih. Ya Allah. Ini Pak Narwin, saya jawab dulu yang pertama ini ya, bagaimana mensiasati standar resep dan standar harga. Kalau standar resep sih kan kalau Pak Narwin nih insya Allah udah pengalaman ya Pak ya. Jadi untuk satu mangkok, misalnya Pak Narwin ada berapa menu? Misalnya kalau mie ayam jamur lah contohnya gitu ya Pak Narwin ya. Satu mangkok itu Pak Narwin kan bisa menakar ya berapa mie-nya yang dibutuhkan untuk satu mangkok itu berapa gram. Itu harus diukur pakai gram ya Pak Narwin ya. Jadi pakai timbangan. Jadi kita harus modal timbangan digital lah atau timbangan yang biasa juga boleh. Jadi Pak Narwin timbang untuk setiap porsinya. Setiap mangkoknya itu Pak Narwin timbang. Berapa nih misalnya untuk mie ayam jamur, mie-nya berapa gram. Kemudian nanti untuk jamurnya berapa gram. Jamurnya berapa gram. Kemudian ayamnya. Ayamnya kan ini nanti kan Pak Narwin kan sudah jadi Pak Narwin berarti harus ngitung dulu nih untuk ayamnya yang sudah dibumbui berarti ya Pak Narwin ya. Ayam yang sudah dibumbui itu berarti Pak Narwin harus menghitung juga tuh kalau untuk satu porsinya nanti ayamnya tuh berapa gram. Jadi sebelumnya Pak Narwin mungkin bisa menghitung ayamnya ya itu sekali masak itu untuk berapa porsi biasanya. Misalnya kalau untuk 1 kilogram ayam ya 1 kilogram ayam misalnya itu bisa dihasilkan ayamnya itu misalnya jadi tinggal 500 gram ayam yang sudah berbumbu, yang sudah diiris-iris, sudah dibumbuin gitu ya. Nah itu harus dihitung tuh untuk ayamnya saja, ayam yang berbumbu tadi itu berapa biayanya. Kemudian nanti yang akan dimasukkan ke mangkok, yang akan disajikan ke mangkok itu diukur Pak. Berapa ayam yang akan dimasukkan ke mangkok, berapa gram. Nah itu distandarkan seperti itu, jadi ditulis Pak. Jadi emang awalnya kita harus repot mencatat.
Kenapa? Supaya nanti Bapak bisa tahu sebenarnya Bapak dari jualan ini untungnya berapa sih gitu. Kalau Bapak tidak pernah mencatat per mangkoknya itu per porsinya berapa, itu sulit nanti kita mengetahui berapa keuntungan yang paling tepat untuk Bapak tadi. Gitu ya. Jadi nanti kita nggak tahu perkembangan bisnis kita. Jadi Bapak awalnya mencatat dulu nih. Ya, jadi tadi mie-nya, kemudian jamurnya berapa gram, kemudian ayamnya, kemudian kecapnya. Nah, kecapnya ini pakai ukuran mili, pakai gelas ukur. Gelas ukur dulu kan ada tuh yang kecil-kecil gelas ukurnya. Cari aja di toko kue, Pak. Toko-toko kue biasanya dia nyediain alat-alat seperti itu. Nah, itu gelas ukur yang ada ukuran mili, Bapak ukur. Untuk 1 mangkok, itu kecapnya berapa? Kecap asinnya berapa? Kecap manisnya berapa? Nah, itu sudah standar, nanti dihitung. Kayak gini nih, Pak, yang di layar nih. Kelihatan nggak ya, Pak Narwin? Ya, kelihatan jelas, Bu. Ya, alhamdulillah sudah, Bu, untuk standar itunya. Itu pertanyaannya kayaknya ini loh, Bu. Ya, mohon maaf terus. Ya, kemudian kalau standar harga, nah harga tadi sudah dijelaskan bahwa untuk harga bahan baku itu dinaikkan, Pak, 10%. Jadi ini kan ada nih kolom harga nih. Nah, ini udah harga yang sudah dinaikkan 10%, Pak, karena mengantisipasi kenaikan harga barang tadi. Jadi misalnya mie-nya normalnya misalnya 10.000 harganya gitu ya. Atau satu plastik itu berapa? 10.000 misalnya gitu. Satu plastik itu misalnya berapa gram sih? Ada 500 gram. 500 gram misalnya harganya berapa? 10.000. Nah, ternyata ada kenaikan harga nih jadi 15.000. Nah, Bapak masukkan jadi 10.000 dikali 10%. 10% dari 10.000 kan berapa tuh, Pak? 1.000 ya? Nah, berarti nanti Bapak masukkan bukan harga 10.000 di sini, masuk jadi 11.000 misalnya gitu. Atau kalau udah ada harga yang terkininya, ditambahin lagi. Jadi harga sekarang ditambahin 10%, Pak. Mengantisipasi kenaikan harga. Jadi kalau harga sekarangnya 15.000 berarti jadinya 15.000 ditambah 1.500. Ditambah 10% kenaikan. Jadi 16.500 berarti harganya. Gitu. Ya, jadi harga sekarang ditambah dengan 10%. Mengantisipasi kenaikan harga supaya nanti keuntungan Bapak tuh jadi tidak berkurang gitu ya, atau tidak rugi lah gitu. Jadi dari sekarang sudah diantisipasi kenaikannya. Jadi sekarang pakai harga sekarang nih. Harga sekarang ditambah 10% kenaikannya. Gitu ya, Pak ya. Mungkin itu saja ya tadi kalau terkait dengan mensiasati pandemi tadi sudah oleh Bu Mina ya. Baik, terima kasih Bu Fitri. Lanjut. Tidak terasa ya Bapak dan Ibu peserta, tibalah kita di penghujung acara pada hari ini. Mohon diingatkan kembali, Bapak dan Ibu peserta jangan lupa untuk mengisi link absensi dan kuesioner yang telah diberikan oleh panitia di kolom chat. Demikianlah acara webinar pengabdian masyarakat dengan tema UMKM unggul dengan pengelolaan keuangan berdasarkan syariah dan akuntabilitas. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya. Saya, Aulia Kartini Miranti, selaku MC dalam webinar pengabdian masyarakat pada hari ini, pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu peserta, dan kita tutup dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.